Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi idza arada bi ummatin khairan waffaqaha litamassuki bidiniha wal muhafadzati ala qiyaniha wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa hadina Muhammadin jaa bi aqidati tauhid wa tanzih wa amara bit ta'ah wa hassa ala tahalli bi ahlakil islamil adiyah wa bidzalik fattaqullaha haqqa tuqatih wa ati'u haqqal ita'ah wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para jemaah Masjid Al-Falah yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Pada subuh kali ini kita masih diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih diberikan kesehatan untuk bisa melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, di mana seseorang yang melaksanakan sholat subuh berjamaah ini pahalanya besar dan ujiannya pun besar. Ya, kenapa dikatakan besar? Karena Nabi yang menyampaikan man shallal bardaini dakhalal jannah. Barang siapa yang dia mampu melaksanakan sholat al-bardain, sholat di waktu dingin. Ada yang memberikan interpretasi sholat subuh dan sholat asar. Fahuwa fi dhimmatillah, dakhalal jannah, maka dia akan senantiasa masuk surga. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya yang ada di sini calon penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, man shalla salatas subhi fahuwa fi dhimmatillah. Barang siapa menjaga sholat subuh, maka dia akan senantiasa ada dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala, ada dalam jaminan Allah. Jadi orang yang istiqomah, Bapak Ibu sekalian, melaksanakan sholat subuh berjamaah ini senantiasa ada dalam penjagaan Allah dan jaminan Allah Subhanahu wa taala. Karena pahalanya sangat besar sholat subuh ini, maka ujiannya pun besar. Ya. Jadi qadarullah, alhamdulillah saya bisa silaturahim. Dari Kota Wisata ke sini biasanya rame, Pak. Ya. Di perjalanan itu sepi sekali. Nah, maka Rasulullah katakan, inna salat afqalu 'alal munafiqin salatus subhi wa salatul isya. Tidaklah salat yang paling berat bagi orang-orang munafik. Nah, jadi salah satu sifat di antara itu kan ada mukmin, ada munafik, ada kafir. Nah, kata Rasulullah, di antara sholat yang paling berat bagi orang-orang munafik
adalah sholat subuh dan sholat isya. Karena di sana ya perlu kita tahu bahwa di sholat subuh, di sholat isya itu ada dua malaikat yang disebut dengan malaikat apa? Hafadhah, Pak. Jadi malaikat hafadhah itu malaikat penjaga siang dan penjaga malam. Jadi subuh itu malaikat itu ya ta'aqabuna, dia itu ngeliatin, ngontrol gitu kan, ngontrol hari subuhnya. Setelah itu baru dilaporin kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanya itu, hambaku lagi ngapain? Hum yusallun. Mereka lagi sholat subuh. Jadi catat tuh. Itu disebut catatan amalan harian. Jadi datangnya malaikat hafadhah itu di waktu subuh dan waktu asar, ya. Jadi sekali lagi alhamdulillah kita termasuk orang-orang yang dimampukan Allah, diizinkan Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berjamaah sholat subuh ke masjid ini. Karena tidak setiap orang dimampukan, diizinkan oleh Allah bisa sholat berjamaah ke masjid ini, ya. Bahkan ini petunjuk hidayah dari Allah. Hidayah nggak bisa dibeli dengan uang, ya. Muhammad innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Muhammad, engkau tidak bisa memberi petunjuk kepada orang yang kita cintai, akan tetapi walakinallaha yahdi may yasha. Allah akan memberi petunjuk kepada siapa saja yang dia kehendaki. Ya, kadang kita misalkan satu keluarga kita juga ada pasangan, ada anak-anak, pengen anak-anak seperti saya gitu, seperti keinginan saya. Nabi Muhammad juga menginginkan, karena waktu itu pamannya Abu Thalib itu mata alal iman, mati dalam keadaan iman. Karena Abu Thalib paman Rasulullah SAW yang senantiasa melindungi Rasulullah SAW ya dari gangguan-gangguan kafir Quraisy pada waktu itu. Ingin dong Rasulullah pamannya mata alal iman, mati dalam keadaan iman. Tapi kata Allah, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Ya. Jadi alhamdulillah hidayah petunjuk ini memang maha tidak bisa diberikan kepada setiap orang. Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Falah yang berbahagia, gak apa-apa saya kenalan dulu ya Pak. Takutnya ini dari mana katanya orang baru kenal. Baik, alhamdulillah terima kasih para pengurus Masjid Al-Falah, jemaah semuanya. Mudah-mudahan semuanya diberikan umur yang panjang, diberikan kesehatan lahir dan batin, dilapangkan, diluaskan rezekinya, dan senantiasa ada dalam penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya biasa, nama saya tadi sudah disebutkan, Ahmad ya Bu, Pak. Biasa saya seringnya ngisi kajian dekat soalnya di Darussalam atau Ilah gitu kan. Makanya tadi Pak Ustaz Abdul Ghafur saya bilang, saya suruh ngimamin di sini. Di sini kunut apa enggak gitu. Karena biasanya kalau saya ngimamin, kalau di Atailah saya pakai kunut. Gitu kan? Dan dikirnya jahat. Kalau di Darussalam nggak pakai kunut. Ya dua-duanya silakan, monggo, nggak usah berantem gitu. Dua-duanya ada landasan, ada dalilnya, ya. Yang mau kunut mangga, yang enggak juga silakan, ya. Nah, itu kalau dibahas fikihnya panjang ya, fikihnya panjang. Yang terpenting yang nggak boleh itu jangan sampai nggak sholat subuh gitu. Nah itu yang nggak boleh itu. Tapi kalau misalkan nanti biasa imamnya kunut ya ikutin kunut, gitu kan. Kalau yang enggak ya enggak. Gitu. Jadi saya tinggal dekat tetanggaan di kota wisata, ya tetanggaan.
Kalau saya aslinya jauh Bu, Pak, dari Singapura saya. Dari Singapura, dari Tasikmalaya. Qadarullah, alhamdulillah Allah izinkan pada subuh kali ini saya bisa bersilaturahim ya. Nanti di jalan atau di mana kan bisa nanya ya, bisa nambah sahabat, nambah teman. Bahkan saya berharap nanti ini bergandengan di surga saling mencari kan. Nah, jadi teman-teman yang disebut teman-teman yang saling mencari dalam surga itu almar'u ala dini khalilih gitu kan. Tergantung teman. Kalau teman yang ngajak kebaikan seperti ini, ngajak kajian, ngajak, kita nggak tahu. Justru kita kadang yang dicari. Jadi nanti kalau nggak ada saya di surga, tolong cari saya. Sebaliknya Bapak saling mencari ya Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi alhamdulillah kita diizinkan oleh Allah di sini ya bersilaturahim, sholat subuh berjamaah, dan ini fadilah-fadilah sholat subuh berjamaah itu sangat banyak. Tetapi betapa banyak orang-orang yang melewatkan hal ini. Melewatkan hal ini karena memang ya akhir zaman itu diprediksi oleh Rasulullah bahwa di akhir-akhir zaman itu ya yataqarabuz zaman, waktu itu terasa singkat. Pernah nggak Bapak Ibu sekalian ada perasaan seperti perasaan kemarin baru lebaran haji, sekarang udah mau lebaran haji lagi. Ya. Kemarin baru hari Ahad, Minggu, sekarang udah Ahad lagi. Jadi waktu itu terasa singkat. Ya. Yataqarabul aswaq. Pasar itu mudah diakses. Kalau dulu Bapak Ibu sekalian pengen makanan itu kan harus naik motor, naik mobil. Sekarang mah GoFood aja dari handphone nyampe. Maka kata Nabi yataqarabul aswaq. Maka di akhir zaman ini Bapak Ibu sekalian, yantashirul fitan, yantashirul kadzib. Fitnah merajalela, ya, berita hoax juga merajalela. Maka yang dititipkan Nabi itu dua. Apa? Jaga sholatnya dan ingat bahwa kita dari Allah ilallah dan kita akan kembali kepada Allah. Jadi ingat bahwa kita pun akan mati dan mempertanggungjawabkan apa yang kita laksanakan, apa yang kita lakukan ketika di dunia. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita pun setelah sholat subuh berjamaah kita duduk ya, duduk di sini sejenak mendengarkan majelis dzikir. Kalau orang hari Minggu biasanya ke taman wisata. Kalau ini Nabi mengajak kemana? Taman surga. Marartu biriyadil jannah. Kami itu lewat kepada apa? Taman surga. Idza marartum biriyadil jannah farta'u. Kalau engkau ya lewat ke taman surga maka singgahlah, duduk dulu sejenak. Lalu para sahabat bertanya, wa ma riyadul jannah ya Rasulullah. Rasulullah, apa itu riyadul jannah, taman surga itu? Maka Rasulullah menyebutkan hilaqudz dzikr. Jadi perkumpulan zikir, majelis ilmu yang senantiasa mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita duduk di sini ya, sejenak berzikir, mencari ilmu, tentunya supaya kita lebih bertambah lagi keimanannya kepada Allah, lebih bertambah lagi ketakwaan kita kepada Allah, dan lebih semangat lagi kita beribadahnya kepada Allah. Jadi Bapak Ibu sekalian, setelah kajian itu, ilmu itu kita apa? Kita amalkan. Jadi kita
dapat ilmu ikut kajian sini, ke sana, kemari gitu kan. Itu bukan untuk debat, tapi untuk supaya apa? Supaya kita lebih dekat lagi kepada siapa? Kepada Allah. Karena semuanya itu butuh ilmu. Ya. Ilmu dunia aja Bapak Ibu sekalian pengen sukses di dunia itu butuh ilmu. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, kata Imam Syafi'i. Ini kita ingin sukses nih dunianya. Ya, bisnisnya pengen bagus. Dunianya pengen bagus, maka itu ada ilmunya. Kita ingin selamat di akhirat. Wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi, kata Rasul, kata Imam Syafi'i. Barang siapa yang ingin ya selamat di akhiratnya, fa'alaihi bil ilmi, maka itu pun bisa diraih dengan ilmu. Bahkan wa ma aradahuma, barang siapa yang ingin di dunia bahagia, di dunia sukses, dan di akhirat selamat, fa'alaihi bil ilmi, itu pun akan diraih dengan ilmu. Jadi ilmu Allah itu sangat luas. Ya, maka selama kita masih memberi kesempatan Bapak Ibu sekalian, umur ya, maka pergunakan umur ini dengan sebaik-baiknya untuk senantiasa di sisa umur kita itu senantiasa ada dalam ketaatan kepada Allah. Ada dalam ketakwaan kepada Allah. Nanti dikisahkan bagaimana salah satunya Nabi Ibrahim alaihis salam. Nah, jadi majlis dzikir ini adalah majlis yang disaksikan para malaikat. Majlis ma'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa haffathumul malaikah wa ghasyiatumur rahmah. Jadi tidaklah Bapak Ibu sekalian berkumpul di tempat ini, di masjid, Pak, Bu, bukan ngerumpi. Ya. Apa yang dia lakukan? Yatluna kitaballah. Dia membaca ayat-ayat Allah. Wa yatadarasuna bainahum. Ya, kemudian dia apa? Mengkaji. Jadi memang dalam bahasa Arab itu ada tala yatlu tilawatan, ada yang qara'a yaqra'u qira'atan. Dua-duanya artinya Bapak Ibu sekalian membaca. Tapi kalau qara'a yaqra'u qira'atan itu hanya sekedar baca seperti kita baca Quran biasa aja, baca. Tapi kalau tala yatlu tilawatan sama itu juga membaca, tapi membaca dengan memahami ya makna-makna dan arti-arti ayatnya. Itu tala yatlu tilawatan. Nah, tidaklah seseorang Bapak Ibu sekalian kumpul di tempat ini, kemudian dia yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihimus sakinah. Kecuali Allah akan berikan ketenangan. Tenang, Pak. Lagi banyak masalah, Bu, di masjid, Pak, udah tenang aja, bisa tidur. Yo, lagi banyak masalah di rumah rumsing, datang aja ke masjid. Tenang, misal. Illa nazalat alaihimus sakinah. Kecuali Allah berikan kepada dia apa? Ketenangan. Wa haffathumul malaikah, dikelilingi para malaikat. Bahkan tadi di waktu menunggu sholat, Bapak Ibu, malaikat udah doain, Allahumma gfir lahum, Allahumma arhamhum. Ya Allah, tolong ampuni orang itu ya Allah. Allahumma arhamhum, ya Allah, tolong sayangi orang itu. Ya. Bahkan sekarang kita disaksikan oleh para malaikat yang senantiasa mencatat dan mendoakan kita. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan kita akan diliputi kasih sayang Allah Subhanahu wa taala.